Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Nah, Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar dan jangan pernah bosan ya untuk senantiasa belajar walaupun secara via online. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sewaktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apapun yang kami pelajari di hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan yang sudah tetap menjalankan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut di bab ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemarin Mister sudah singgung atau pendahuluan tentang bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk saja di poin yang ke A, hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sovereignty, yang berarti tertinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah suatu keadaan yang menyangkut kekuasaan tertinggi. Nah, kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan negara sehingga didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, ini perlu kalian tahu bahwa kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu kekuasaan atau daulah, dan bahasa Inggrisnya sovereignty yang berarti tertinggi. Ini dapat disimpulkan bahwa kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan negara sehingga didefinisikan atau diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kita tahu bahwa kedaulatan kita adalah Republik Indonesia. Lanjut saja. Macam-macam kedaulatan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kedaulatan ke dalam atau intern. Adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ini bagian dari kedaulatan ke dalam atau intern. Jadi di situ ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Nah, kedaulatan keluar atau ekstern adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau tahun lalu bagaimana Pak Presiden Jokowi dengan salah satu pimpinan raja di Arab Saudi yang sampai ke Bali waktu itu, atau mungkin dengan negara-negara lain yang kita tahu sekarang, apalagi masalah COVID-19 ini, dengan negara-negara, bagaimana Indonesia dengan negara-negara lain menyelesaikan vaksin COVID-19. Nah, yang ketiga, sifat kedaulatan. Nah, sifat kedaulatan ini mempunyai 4 sifat dasar. Yang pertama adalah permanen. Kedaulatan akan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Jadi ini kedaulatan permanen ya, sifatnya permanen. Yang kedua, sifatnya asli. Kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Itu sifat asli. Yang ketiga, sifat bulat, yaitu kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, yang keempat, sifatnya adalah tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Jadi sifat kedaulatan mempunyai 4 sifat dasar, yaitu permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Jadi beberapa sifat nanti
salah satunya yang ada di negara kita, baik permanen, asli, bulat, ataupun tidak terbatas. Nah, kita masuk di poin yang keempat. Nah, sumber kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Semua negara merasakan itu. Penguasaan negara merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Tokohnya adalah Thomas Aquino atau Agustinus dan sebagainya. Jadi kedaulatan kedaulatan Tuhan itu, kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan. Nah, poin yang kedua, kekuasaan tertinggi kedaulatan raja ya. Jadi kekuasaan tertinggi milik raja dan keturunannya. Segala ucapan raja dan perbuatan raja menjadi hukum negara. Nah, salah satu tokohnya adalah Machiavelli. Nah, kalau misalnya cari gambar ini di Revolusi Prancis, bagian dari Prancis. Jadi kedaulatan Tuhan, bagaimana semuanya kalau kita belajar tentang agama baik Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Jadi kedaulatan yang kita berasal semuanya itu ya hanya Tuhan yang semata-mata. Selanjutnya kedaulatan raja juga. Jadi semua kedaulatan juga hak raja. Hak penuhnya hak raja. Selanjutnya kedaulatan negara. Kedaulatan berasal dari negara itu sendiri. Segala hukum berasal dari negara. Tokohnya Hegel, George Jeluis, Paul Leban. Nah, kalau kita tahu bahwa kedaulatan negara ini dari contohnya yang kalian tahu, mungkin bangsa kita, bangsa Indonesia, angkatan udaranya, angkatan daratnya, bahkan semuanya itu kedaulatan punya segala hukumnya berasal dari negara itu sendiri. Selanjutnya kedaulatan rakyat. Nah, ini yang ada di Indonesia juga. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, melimpah kewenangan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kita tahu nanti di bulan Desember juga di Bali juga ada pilkada. Nah, tokohnya J.J. Rousseau atau John Locke dan Montesquieu. Itu kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia juga. Nah, yang terakhir kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi negara berasal dari hukum yang mengatur segalanya. Nah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mr. secara WA ya. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you next time. God bless you all.